kirim saging dihalangi dengan mulas di halu pohon. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-35, demikianlah bunyinya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara tahu bahwa Perdana Menteri India yang bernama Mahatma Gandhi, dia memakai khotbah di bukit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelesaikan konflik-konflik peperangan yang berkepanjangan di negara India. Dalam dunia perang itu, saudara, Mahatma Gandhi memakai peran damai sejahtera, hidup di dalam kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang kekasih, akhirnya negara itu hidup di dalam damai sejahtera pada waktu itu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita tentang kasihilah musuh. Saya pikir ini bukanlah hal yang mudah. Pastinya ini adalah hal yang susah. Hukum yang biasa kita dengar adalah kasihilah orang yang mengasihimu. Tetapi yang tidak biasa kita dengar adalah kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang telah menyakitimu, kasihilah orang yang telah berlaku tidak baik kepadamu. Saudara, ini adalah pengajaran daripada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu telah mempraktekkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tugas yang amat berat diembankan kepada kita, yaitu untuk mengasihi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita, yang sangat bertentangan dengan standar keseharian kita, saudara. Sekalipun saudara manusia sudah memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki pandangan yang luas, namun hal untuk mengasihi musuh adalah suatu ajaran yang bernilai radikal dalam kemanusiaan. Tetapi firman Tuhan datang untuk kita pada saat ini, mengajarkan kita untuk mempraktekkan kasih itu bukan hanya sebatas mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan dikatakan di sini, kepada musuh bila ia meminjam jangan mengharapkan balasan, supaya upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang maha pengampun, Allah yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalau Allah kita mengatakan Bapa kita adalah Allah yang di surga, dan kita menyebutkan bahwasanya kita anak-anak Allah, tentu sifat-sifat Allah itu mau diwariskan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Karena itu datanglah pengajaran Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini, supaya kita pun mempraktekkan bagaimana kita bisa mengasihi bukan saja kepada orang yang mengasihi kita, tetapi mari kita mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita. Kita mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bahkan saudara, sangat ekstrim orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Tuhan ajarkan kepada kita untuk selalu mengasihi. Saudara, tentu ditanya ini berat atau ringan? Pasti jawabannya adalah berat. Tetapi saya yakin dan percaya dengan melatih diri agar kita mengasihi musuh, melatih diri untuk mengampuni, melatih diri untuk membuang dendam, dan berdoa untuk musuh. Saya pikir ini latihan yang sangat baik
Walaupun di hati kita sangat sakit, tetapi saya yakin dan percaya, bila kita sudah melatihnya terus-menerus, maka itu mendatangkan kebaikan pada kita sendiri. Maka mendatangkan kebaikan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka katanya ada upahmu. Upahmu sangat besar di surga. Bila Anda, bila saya dapat melakukannya, mengasihi orang yang telah berlaku jahat kepada kita, paling tidak mendoakannya, mendoakan supaya dia bertobat, mendoakan supaya dia kembali ke jalan yang benar, bahkan melakukan kebaikan kepadanya. Inilah hukum kekristenan yang sesungguhnya. Inilah hukum kasih yang berasal dari Tuhan. Bukanlah kasih yang biasa, tetapi adalah kasih yang luar biasa. Bila kasih dibalas dengan kasih itu hal manusiawi, tetapi bila kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah sesuatu yang berasal dari sorga, sesuatu yang berasal dari ilahi. Karena itu saudara, kita firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk melakukan yang ilahi. Kita dalam tahap-tahap ilahi. Dengan senang hati, maka Tuhan akan menguatkan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat sapaan firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami untuk kami tetap sabar. Mengingatkan kami untuk selalu berseru kepada Tuhan. Ketika ada orang-orang yang telah menyakiti hati kami, yang telah berbuat salah kepada kami diajar untuk mendoakan mereka. Kami adalah manusia yang dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin saja berlaku curang kepada kami. Tidak semua orang yang di sekeliling kami berniat baik, merencanakan hal yang baik dalam hidup kami. Mungkin ada banyak orang yang di sekeliling kami merencanakan perkara-perkara yang negatif, yang jahat kepada kami, yang menyakiti hati kami. Tetapi sebagai umat Tuhan, kami melakukan seperti yang Tuhan inginkan, mendoakan mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar mereka mengenal kejahatan, mengenal kekurangan dan dosa mereka. Inilah tugas kami. Tugas kami bukan untuk mendendam. Tugas kami bukan untuk menghukum. Tugas kami adalah mendoakan, menyampaikan mereka ke hadirat Tuhan. Maka upah kami besar di surga. Maka kami akan disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk melakukannya. Dan dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.